Shalom saudara, apa kabar saudara hari ini? Saya percaya bahwa pasti kita semua ada di dalam perlindungan tangan Tuhan, amin. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang kejatuhan Daud di dalam dosa. Nah, di dalam 2 Samuel 11 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung." Nah saudara, menarik kalau kita belajar dari apa yang dialami oleh Daud. Alkitab itu tidak hanya mencatat tentang kehebatan Daud menjadi seorang raja ketika dia mengalahkan banyak sekali musuh, ketika Daud punya nama yang masyhur dan besar. Tetapi Alkitab juga secara terbuka menuliskan tentang dosa, kelemahan, dan kejatuhan Daud, saudara. Nah saudara, hari ini dari kejatuhan Daud kita mau belajar beberapa hal agar kita tidak melakukan hal yang sama seperti Daud. Yang pertama, kita mau belajar bahwa tidak seorang pun kebal terhadap dosa. Ya, saudara, Daud ini seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama pun, Daud disebut sebagai sahabat Allah, saudara. Orang yang dekat dengan Tuhan. Namun, saudara, di sisi lain Alkitab juga ingin menjelaskan bahwa Daud sebenarnya orang yang tidak sempurna. Dia orang yang punya kelemahan, saudara, yang jatuh di dalam dosa. Nah saudaraku, belajar dari kehidupan Daud, siapapun kita, saudara, kita bisa jatuh di dalam dosa perzinahan. Ketika kita tidak berhati-hati di dalam hidup ini, ketika kita tidak waspada dalam menjalani hari-hari hidup kita, maka kita bisa saja jatuh di dalam dosa perzinahan, saudara. Karena itu 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 berkata begini, "Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh," saudara. Ya, kita harus berhati-hati agar supaya kita jangan jatuh. Nah, saudara, namun kelemahan kita jangan kita pakai untuk jadikan alasan supaya kita bisa melegalkan hidup di dalam dosa perzinahan, saudara. Saudara dan saya juga harus memahami bahwa ketika kita menjalani hari-hari hidup kita dengan meminta tuntunan daripada Tuhan, maka kita bisa menjadi orang-orang yang kuat. Ketika Tuhan menyertai langkah-langkah kita, maka kita pasti akan bisa menang terhadap setiap dosa, saudara. Karena 2000 tahun yang lalu, Kristus telah mengalahkan kuasa dosa, saudara. Yang kedua, kita mau belajar apa dari kejatuhan Daud? Yang kedua, kita mau belajar bahwa Tuhan itu melihat. Maksudnya bagaimana, saudara? Maksudnya adalah bahwa serapi apapun seseorang menyimpan dosa perzinahan, maka cepat atau lambat dosa itu pasti akan diketahui, saudara. Ya, kita mau belajar dari kehidupan Daud. Daud merancangkan dosa perzinahan dengan Batseba sampai kepada pembunuhan Uria. Itu Daud melakukannya dengan sangat baik, saudara. Dengan sangat rapi. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Daud. Namun Daud ini dia tidak pernah menyadari, dia tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan melihat setiap kejahatan yang Daud buat. Benar saja saudara, Daud merasa terkejut
ketika Nabi Nathan datang dan memberitahukan akan setiap dosa yang dilakukan oleh Daud, saudara. Nah, saudaraku, kita mau belajar bahwa hari ini bahwa orang-orang yang sedang menikmati dosa, saudara mungkin bisa bersembunyi dari istri saudara. Saudara bisa menyembunyikan dosa dari suami saudara. Saudara mungkin bisa menyembunyikan dosa-dosa saudara dari keluarga saudara. Tapi ingat baik bahwa saudara tidak bisa menyembunyikan dosa dari hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu melihat saudara. Karena itu cepat atau lambat dosa-dosa orang-orang yang melakukan perzinahan pasti akan dibukakan. Pasti akan diketahui saudara. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai saudara, pasti bangkai itu akan tercium saudara. Dan yang ketiga, kita mau belajar dari dosa yang dilakukan oleh Daud. Yang ketiga adalah setiap dosa pasti akan ada konsekuensi. Nah saudara, meskipun Daud sudah bertobat dan kembali kepada Tuhan, tetapi konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh Daud akan Daud terima saudara. Tetap Daud menerima. Dosa yang pertama itu firman Tuhan berkata bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud sampai selama-lamanya. Dosa yang kedua adalah malapetaka akan datang dari kaum keluarga Daud sendiri. Dan dosa yang ketiga adalah istri-istri Daud akan ditiduri dengan banyak orang. Bahkan yang keempat, meskipun Daud sudah berdoa dan berpuasa kepada Tuhan untuk tidak mengambil anaknya, tapi anaknya itu tetap harus mati saudara. Karena itu saudaraku yang terkasih, dosa perzinahan itu nikmat saudara. Namun saudara harus ingat bahwa setiap dosa pasti akan ada konsekuensinya. Saudara mungkin berkata, sampai sekarang saya masih biasa-biasa saja. Hidup saya masih aman-aman saja. Ya benar saudara. Tapi ingat baik bahwa Tuhan pasti akan memberikan konsekuensi itu buat setiap kita. Konsekuensi yang akan kita dapat bisa lewat berbagai macam hal saudara. Bisa sakit penyakit, bisa kecelakaan, bisa kebangkrutan, bisa banyak hal, apa saja bisa Tuhan buat untuk menjadikan itu sebagai ganjaran bagi setiap dosa-dosa kita saudara. Karena itu kita sebagai orang percaya, kita perlu melihat kebenaran firman Tuhan ini sebagai terang bagi kita untuk kita kembali kepada Tuhan saudara. Hidup dalam dosa perzinahan itu bukanlah gaya hidup orang yang percaya di dalam Kristus. Tapi dosa-dosa perzinahan itu merupakan strategi tipu daya iblis untuk menghancurkan kita dan menghancurkan keluarga-keluarga kita. Untuk mencegat kita menerima berkat-berkat yang akan Tuhan sediakan bagi keluarga kita saudara. Karena itu sama seperti Daud, dia memilih untuk kembali dan bertobat kepada Tuhan. Langkah yang sama juga harusnya diambil dari kita yang masih hidup dalam dosa perzinahan untuk bertobat dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan agar kita bisa melihat kebaikan, kasih dan berkat-berkat Tuhan itu tersedia bagi kita dan bagi keluarga kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.